Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Udah lama nggak bikin video lagi. Nah ini saya akan coba sharing dengan teman-teman semua bagaimana dan apa yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri ketika saya mengikuti tes seleksi CPNS tahun kemarin. Jadi ini juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk seleksi menjadi calon aparatur sipil negara, baik itu melalui jalur P3K ataupun CPNS yang akan datang. Bisa juga tips yang akan saya bagikan ataupun kiat-kiat ataupun strategi yang akan saya bagikan ini bisa juga digunakan oleh teman-teman yang sedang berusaha untuk melamar pekerjaan atau sedang tes melamar pekerjaan. Jadi sangat umum, bisa digunakan. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Baik, sekedar sharing teman-teman semuanya sebelum kita memasuki ke pembahasan setelahnya, bahwasanya saat kemarin saya mendaftar menjadi CPNS dan juga mengikuti seleksi, itu adalah kali keempat saya ngikut. Jadi bukan kali pertama, jadi sudah dimulai sebelum-sebelumnya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Proses-proses sebelumnya, kegagalan-kegagalan sebelumnya untuk menjadi bahan bakar untuk proses seleksi di tahun 2021 kemarin. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya mendapatkan hasil yang menurut saya cukup memuaskan, sesuai dengan target yang saya harapkan, yaitu pada saat SKD saya mendapatkan peringkat nomor 1. Nah, dibanding dengan 2 pesaing saya, seperti itu. Dan juga di hasil akhir juga lolos menjadi peringkat pertama. Ini adalah hasil dari SKD dan juga SKB maupun nilai akhir saya ketika saya mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 kemarin. Nah, ini akan saya bagikan apa saja yang saya lakukan, tips-tips apa saja yang bisa teman-teman pakai mungkin, ataupun kiat-kiat apa saja yang bisa teman-teman gunakan, dengan harapan apa yang akan saya sharing ke teman-teman, apa yang akan saya bagikan ke teman-teman dapat juga dimanfaatkan, diambil sisi positifnya, syukur-syukur bisa juga membantu teman-teman untuk meraih hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara dengan seleksi calon aparatur sipil negara, kita akan ngomong dengan berbagai banyak anggapan ya, bahwasanya tes CPNS itu susah, kemudian banyak pesaingnya, dan memang kita akui bersama bahwasanya masih menjadi favorit sampai dengan saat ini kan, kita tahu sendiri untuk itu. Nah, jelas kita perlu persiapan matang untuk ini, supaya apa yang kita kerjakan nanti itu tidak sia-sia, supaya apa yang akan kita kerjakan nanti supaya lebih terkonsep, supaya kita lebih bisa mengukur kapasitas kita dan berusaha sampai sejauh mana kita harus berusaha. Nah, seperti itu. Yang pertama yang harus kita bentuk terlebih dahulu adalah nomor 1 dan paling penting, ini menurut saya pondasi utamanya di sini adalah mindset. Oke. Nah, mohon maaf ya tulisannya jelek. Mindset ini jadi penting. Kenapa mindset ini penting? Nah, mindset ini penting karena mindset ini merupakan pondasi. Pondasi bagaimana cara kita untuk melangkah. Jadi kalau kita ibaratkan di sebuah bangunan, mindset ini adalah pondasinya. Kalau kita ingin membentuk bangunan persegi, maka pondasinya juga harus persegi. Sangat tidak mungkin ketika kita ingin membentuk bangunan itu persegi, kita membuat sebuah pondasi itu segitiga. Nah, itu nggak nyambung. Mindset ini menjadi penting. Nah, apa saja mindset yang perlu dibentuk? Berdasarkan pengalaman yang saya alami kemarin, mindset yang perlu dibentuk adalah yang pertama, itu kita harus memiliki mindset bahwasanya rezeki itu tidak tertukar. Jadi teman-teman itu ketika melamar menjadi P3K ataupun CPNS atau sedang melaksanakan
seleksi CASN, teman-teman itu harus ingat bahwasanya teman-teman tidak sedang berebut rezeki, tapi teman-teman semuanya sedang menjemput rezekinya masing-masing. Kenapa bisa demikian? Ini menurut saya pribadi ya, teman-teman kalau mau nggak setuju tidak masalah. Tapi ini menurut pandangan saya pribadi adalah, kenapa kok kita menjemput rezeki kita masing-masing? Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Contohnya adalah, bukti nyatanya adalah, ada formasi yang meskipun itu ada pelamarnya itu tetap bisa saja mungkin kosong karena tidak ada yang lolos di sana. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil adalah orang yang sedang melamar di posisi tersebut sehingga pada sampai akhir proses seleksi CASN itu kosong, berarti orang-orang yang memang rezekinya belum di sana. Mindset ini menjadi penting sehingga nanti ketika teman-teman berproses maupun sampai dengan di akhir proses, kalaupun di situ bukan tempatnya teman-teman tidak akan kecewa terlalu berat. Teman-teman tidak akan mudah baper, teman-teman tidak akan mudah menyerah, dan tidak akan terlalu berputus asa, sehingga mungkin akan istilahnya trauma untuk mencoba di masa yang akan datang. Jadi konsep ini menjadi penting, mindset. Yang kedua adalah, ketika teman-teman menjadi CASN, mindset yang kedua adalah teman-teman harus bermanfaat. Bagi siapa? Ya, pertama bagi diri teman-teman sendiri tentunya. Yang kedua bagi orang di sekitar teman-teman. Bisa orang tua, bisa juga kalau sudah berkeluarga anak istri, bisa juga lingkungan sekitar, mungkin anak yatim, mungkin juga ada lembaga pendidikan yang membutuhkan teman-teman di sana. Bisa teman-teman pakai dengan tanda dalam kutip gajinya teman-teman bisa dimanfaatkan untuk ke sana membantu dan sebagainya. Jadi jangan bermindset bahwasanya CASN ini hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus bermanfaat. Ketika mindset ini terbentuk, teman-teman akan sangat mudah melangkah ke depan. Dan niat itu menjadi hal yang penting. Kalau dalam konsep agama Islam adalah innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu menjadi kunci utama ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Termasuk di sini juga bisa kita pakai, bisa kita terapkan untuk itu. Dan mindset yang paling penting menurut saya adalah yang ketiga. Itu tidak ada, ini saya tebeli ya, supaya teman-teman tahu bahwasanya tidak ada yang namanya konsep no orang dalam. Ini menurut saya pribadi tidak ada konsep seperti ini di dalam seleksi CPNS. Kenapa saya yakin seperti ini? Di satu sisi saya mengalaminya sendiri, di sisi yang lain saya mendapatkan bukti juga dari teman saya. Jadi dua bukti ini menjadi penting, gitu ya. Kalau kita ngomong-ngomong soal orang dalam ini, perlu teman-teman ketahui sebelum kita melangkah lebih lanjut, bahwasanya di posisi yang sedang saya lamar saat itu adalah posisi di mana kalau menggunakan pengertian orang dalam ini, saya adalah orang dalam. Saya sudah bekerja di sana sejak akhir tahun 2015. Nah, tapi saya memiliki usaha dan ikhtiar itu maksimal layaknya bukan orang dalam. Dan mindset orang dalam ini itu akan sangat mengacaukan fondasi yang teman-teman bentuk ketika nanti sudah mulai melangkah. Biasanya itu kayak gini. Ketika teman-teman sudah mendengar bahwasanya di suatu posisi itu nantinya teman-teman akan bertarung dengan orang dalam di suatu instansi manapun itu, pasti akan drop terlebih dahulu. Rasa pede yang mungkin selama ini dibangun itu akan hilang seketika. Kayak gitu kan? Ini pada umumnya terjadi. Nah, ini akan kita bahas lebih detail nanti untuk orang dalam. Dan seberapa besar usaha saya sebagai dalam tanda kutip orang dalam untuk mendapatkan posisi saya saat ini. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah saya sebagai orang dalam seperti halnya teman-teman, mindsetnya teman-teman selama ini bayangkan ataupun tidak. Silahkan simpulkan sendiri nanti. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kemudian setelah mindset, yang kedua adalah konsepnya adalah yang perlu dibentuk di awal adalah tahu diri.
tahu diri. Ini menjadi penting, tahu diri ini. Kenapa kok menjadi penting ya? Karena dengan tahu diri ini, teman-teman itu nanti akan bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang mau dikerjakan. Saya harus belajar itu seberapa kuat, seberapa lama, ini mindset ya. Kemudian ini tahu diri. Itu menjadi penting. Nah, setelah tahu diri, oh saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa di materi A, saya nggak bisa di materi B, berarti saya harus memperkuat diri saya atau belajar lebih pada materi-materi yang tidak saya bisa. Itu saya lakukan. Meskipun saya orang dalam, saya tidak punya keluarga di sini, saya tidak punya kenalan pejabat di sini, saya tidak punya orang yang bisa saya andalkan di sini. Yang saya kenal, yang mungkin bisa saya andalkan adalah pembimbing skripsi saya dan juga tesis, mungkin seperti itu. Dan itu pun tidak saya gunakan. Oke ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa gunakan ketahuan dirinya teman-teman. Jadi bukan kok teman-teman ini sudah tahu, saya nggak bisa A, B, C, tapi terus teman-teman putus asa. Bukan di situ konsepnya, tapi ketika teman-teman mengetahui bahwa teman-teman kurang di berbagai sisi, teman-teman harus mengelevate sisi-sisi yang kurang itu semaksimal mungkin yang teman-teman bisa, gitu ya. Nah, kemudian dengan tahu diri ini, kita juga misalkan teman-teman ini baru tes ya, baru pertama kali tes, ataupun sudah beberapa kali tes, itu alangkah baiknya teman-teman ini juga melihat info-info atau informasi-informasi ataupun pengalaman-pengalaman dari senior-senior, dari orang yang dikenal, dari saudara, ataupun dari siapapun yang sudah menjalankan proses seleksi CASN. Nah, jadi kita itu harus bisa belajar ya. Nah, belajar dari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain atau kegagalan orang lain. Nah, kenapa kok kita harus belajar dari kesalahan atau kegagalan orang lain? Karena kalau kita merasakan sendiri itu biasanya capek. Yang pertama, kita menghabiskan waktu. Di satu sisi, CPNS ini atau P3K itu ataupun CASN secara keseluruhan adalah memiliki batas usia. Kita akan menghemat waktu kita itu dengan belajar dari pengalaman orang lain, baik itu kegagalan ataupun kesuksesannya. Tapi di sini akan saya bahas adalah kegagalan orang lain. Kenapa kok orang tersebut nggak bisa masuk misalkan? Kenapa kok gagal? Kenapa kok nilainya rendah? Kenapa kok kurang maksimal? Nah, itu menjadi penting. Nah, biasanya yang kegagalan yang diderita atau dialami, dalam tanda kutip ya, yang dialami adalah dikarenakan itu yang pertama adalah kurang maksimal belajar. Nah, ini yang pertama, kurang maksimal belajar. Kenapa kok kurang maksimal belajar? Bisa jadi dia nggak tahu diri. Mentang-mentang dia baru lulus, katakanlah, mentang-mentang dia bisa beberapa materi, mayoritas materi, akhirnya dia menggampangkan. Bisa jadi demikian. Akhirnya dia kurang maksimal untuk belajar. At the end of the story, pada saat dia melaksanakan SKD ataupun SKP nantinya, hasilnya kurang maksimal. Nah, kemudian menurut beberapa pengalaman, baik itu yang saya alami sendiri terutama dan juga teman-teman saya, itu adalah banyak dari peserta tes CASN ini itu memang ingin mengikuti tes, tapi tidak banyak yang menguasai baik itu materi maupun karakter daripada soal tes CASN. Jadi cuma modal pengen saja. Kemudian ada juga yang model kayak gini. Ada yang dia itu sudah menguasai ya teorinya, secara teoritis sudah dikuasai. Akan tetapi ketika berhadapan dengan soal secara langsung, itu biasanya dia agak kagok. Karena kan soal itu biasanya diubah-ubah, dimodifikasi, sehingga perlu adanya pengembangan untuk menyelesaikan suatu soal. Nah, itu menjadi penting. Jadi pengalaman untuk menyelesaikan berbagai bentuk tipe
soal. Contoh lah paling gampang, dengan satu rumus kan biasanya suka diubah-ubah tuh, mulai dicari X-nya, dicari Y-nya, dan sebagainya. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu akan susah. Teman-teman yang di bidang eksakta pasti sangat tahu soal ini. Kemudian yang kedua adalah, ini yang paling umum, kurang tenang. Nah, ketika mengerjakan, ketenangan diri, ketenangan pikiran, fokus itu menjadi hal yang penting. Kalau teman-teman nggak tenang, dalam bahasa Jawa gupuh, apa gupuh ya? Yang nggak tenang itu bisa menjadi suatu bumerang yang akan menghantam diri teman-teman sendiri. Ketenangan ini diperlukan pertama, yaitu ketika teman-teman sedang mempersiapkan atau belajar, itu menjadi penting. Karena dengan teman-teman itu bisa tenang dan fokus, apa yang teman-teman pelajari otomatis akan mudah sekali masuk ke dalam otak. Gitu ya, mudah sekali masuk ke dalam otak. Kemudian mudah tersimpan di memori dan dikeluarkannya pun juga mudah. Kemudian yang ketenangan yang kedua adalah saat mengerjakan. Nah, teman-teman pasti akan sangat banyak mendengarkan kisah bahwasanya ketika mengerjakan itu komputernya error dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami itu, komputernya error sampai harus pindah PC. Nanti akan saya ceritakan bagaimana ketenangan ini menjadi kunci supaya teman-teman itu bisa tetap stay cool, bisa tetap fokus untuk mengerjakan soal dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Gitu ya. Nah, banyak sekali peserta CPNS ini kurang bisa fokus ya ketika persiapan belajar itu, karena mungkin bisa jadi karena mereka itu sudah bekerja juga, jadi sudah ada beban kerja, kemudian mungkin juga sedang mengalami ujian hidup, entah itu sedang bertengkar dengan pasangannya kalau memang sudah berpasangan, atau mungkin baru ditolak misalkan demikian. Nah, apapun lah itu yang bisa reduce fokus kita, itu sangat banyak dialami. Dan saya pun mengalami demikian. Saya sudah bekerja, saya sudah berkeluarga, jadi masalah pekerjaan ada, keluarga juga ada, untuk yang mengalihkan, mendistract fokus itu juga ada. Jadi kita posisi yang sama, pasti masing-masing individu yang sedang menjalani proses untuk tes CASN ini akan mengalami hal demikian. Nah itu. Kemudian pentingnya juga bahwasanya mendekati kita masuk ke ruangan itu menjadi poin penting untuk kita bisa menentukan tingkat ketenangan kita. Nanti ada di mental, ini menjadi penting. Oke, kita akan bahas lebih lagi. Kemudian selanjutnya biasanya juga yang ketiga adalah kurang cermat atau kurang teliti. Ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat mengakhiri, akhirnya kurang cermat. Untuk tes CPNS ini, tes CASN ini, mohon maaf, baik itu ketika kamu pun CPNS atau tes yang lain, kita itu bermain atau bermusuhan itu dengan waktu. Jadi sangat normal kalau kita itu pasti ada di suatu saat itu kita itu kecermatannya menurun. Nah, kemudian kurang cermat yang kedua adalah memilih peluang, yaitu kita tidak peka terhadap posisi apa yang akan kita pilih atau instansi yang akan kita pilih untuk kita lamar. Itu menjadi penting loh. Jadi selain kecermatan dalam mengerjakan soal, ketika nanti teman-teman sudah proses ujian, kecermatan yang lain yang perlu diperhatikan adalah memilih instansi. Contoh paling sederhana, instansi yang favorit itu sudah hampir dipastikan 100% atau 1000% persaingannya akan sangat ketat. Gitu kan? Kalau teman-teman ngotot di sana, sedangkan teman-teman kurang oke di situ, pasti banyak tidak lolosnya daripada lolosnya. Kalau kita berhitung secara di atas kertas ya. Jadi konsep tahu diri ini juga akan berperan penting ketika di sini. Kalau misalkan kita merasa kita nggak bagus-bagus amat, sebaiknya memilih
instansi atau misalkan posisi atau jabatan yang memang persaingannya tidak terlalu ketat, atau wilayah-wilayah tertentu yang memang itu kurang. Kan biasanya teman-teman akan mengincar lokasi wilayah yang memang sudah terkenal di situ settle. Mayoritas akan memilih di Jawa, entah itu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jarang biasanya orang-orang Jawa apalagi itu memilih instansi yang di luar, akan sangat sedikit di luar Jawa maksudnya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan atau kecermatan teman-teman untuk bisa memilih lokasi. Kuota juga. Kalau ada satu kuota yang dibuka dan ada instansi lain yang sama, tapi di daerah lain kuota yang dibuka lebih banyak, sebaiknya milih yang kuota yang dibuka lebih banyak daripada yang cuman satu. Itu analogi sederhananya demikian. Nah, itu menjadi penting untuk kita cermati bersama.